Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, dimanapun kalian berada yang menonton video kali ini. Pada kesempatan dan puas kali ini, perkenalkan, nama saya Yusuf Gilbran dari Prodi Humas Universitas Negeri Jakarta, kelas A. Dalam materi kali ini saya akan membahas tentang cara menjadi manusia. Di sini saya akan menjelaskan dalam 3 babak. Gagasan bahwa menjadi berguna bagi orang lain adalah hal yang memberi seseorang kesadaran sesungguhnya akan nilai dirinya. Kalau gagasan itu dibalik, orang yang tidak memiliki kegunaan bagi orang lain, berarti sama sekali nggak ada gunanya dong, nggak ada harganya. Kalau kita membawanya ke kesimpulan yang logis ya, hidup seorang bayi yang baru lahir dan hidup orang yang menderita, let's say, cacat lumpuh, berarti itu tidak layak dijalani dong. Saya jelas menolaknya. Begini, kita sering kali melihat orang lain pada level tindakan yang diambilnya. Dengan kata lain, orang itu telah melakukan sesuatu. Jadi ini kita tuh perlu melihat orang lain bukan pada level tindakannya, tapi pada keberadaannya. Nah, tanpa menilai apakah orang lain sudah melakukan sesuatu atau tidak. Seseorang bersyukur karena mereka ada, karena keberadaan itu sendiri, dan mengarahkan perhatian pada hal itu dengan penuh rasa syukur. Namun pasti ada penyangkalan, seperti ya, berguna bagi orang lain nggak sebanding dong dengan keberadaannya saja. Oke. Boleh kita ambil contoh gini. Ayahmu kecelakaan mobil, kondisinya gawat dan nyawanya dalam bahaya. Nah, pada saat itu kau tidak akan bertanya-tanya apakah ayahmu sudah melakukan sesuatu atau semacamnya. Kemungkinan besar kau hanya akan berpikir dan dia sudah bersyukur bahwa dia selamat dan gembira, dia masih bisa hidup. Benar? Nah, atau jika masih terlalu ekstrim, boleh saya ambil contoh pendekatan dengan kehidupan sehari-hari. Begini, sewaktu melihat orang lain, kita cenderung membangun gambaran diri yang ideal, yang kemudian kita nilai, kita kurangi. Nah, biasanya ada orang tua yang akan membandingkan anak mereka dengan citra ideal dengan anak yang jelas-jelas fiktif dan mustahil, lalu dipenuhi dengan keluhan dan rasa tidak puas. Nah, mereka ini memperlakukan gambaran ideal tersebut sebagai 100 poin, lalu sedikit demi sedikit menguranginya. Nah, inilah cara berpikir menilai yang sesungguhnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan bersyukur atas keberadaan seseorang. Hal serupa berguna bagi dirimu. Kalau nyawamu ada dalam bahaya dan kemungkinan besar tidak selamat, orang-orang di sekitarmu barangkali sudah merasa sangat gembira dengan semata fakta bahwa engkau masih ada. Jadi mindset bukannya memikirkan diri sendiri pada level tindakan, orang pertama-tama harus menerima keberadaan dirinya sendiri. Bahkan nih, bagi seorang pengangguran yang seharian di kamar main game atau sejenisnya, kemudian membantu orang tuanya dengan mencuci piring misalnya. Nah, kedua, kalau orang tuanya berkata sudah cukup, pergi cari kerja saja, itu artinya menggunakan perkataan yang sedang mengurangkan nilai dari gambaran ideal seorang anak. Kalau orang tua atau kita mengambil pendekatan semacam itu, seseorang mungkin akan langsung berhati kecil. Akan tetapi kalau kita bisa langsung mengucapkan terima kasih, orang itu mungkin bisa merasakan nilai dirinya, the value of myself, dan mengambil satu langkah baru untuk maju. Jadi memang walaupun ini semua terdengar seperti kemunafikan atau hipokrit semata, tapi menurut saya memang harus ada yang memulai. Orang lain mungkin tidak kooperatif, tapi itu tidak ada kaitannya
dengan dirimu. Ini nasihat dari saya, kau harus memulainya tanpa melihat apakah orang lain bersikap kooperatif atau tidak. Baik, kita akan lanjut ke babak kedua. Setiap orang tidak memiliki kepercayaan diri pada polosan, pada apa adanya dirimu, bukan? Kau menjauh dari hubungan interpersonal di mana kau akan menjadi dirimu sendiri. Tapi saya berani bertaruh, di mana kau akan menjadi dirimu sendiri saat di rumah sendirian. Kau bernyanyi kencang-kencang, menari diiringi musik, dan bicara dalam suara yang penuh semangat. Siapapun bisa bersikap seperti raja ketika sendirian. Jadi ini bukanlah persoalan yang seharusnya dipertimbangkan dalam konteks hubungan interpersonal. Sebab ini bukan karena dirimu tidak memiliki kepolosan, hanya saja kau tidak bisa melakukan hal tersebut di depan orang lain. Bagaimanapun ini adalah tentang perasaan sosial. Secara konkretnya beralih dari melekat pada diri sendiri ke kepedulian terhadap orang lain, atau kepentingan diri sendiri menuju kepentingan sosial dan memperoleh perasaan sosial. Kita mulai dengan penerimaan diri. Seorang psikolog bernama Adler mengemukakan pernyataan seperti ini. Yang penting bukanlah dengan apa aku dilahirkan, tapi bagaimana aku memanfaatkan hal-hal tersebut. Kita tidak bisa menyingkirkan wadah aku atau menggantinya. Yang penting di sini adalah bagaimana memanfaatkan hal-hal tersebut. Seseorang mengubah caranya melihat aku, yang berarti seseorang mengubah caranya memanfaatkan hal-hal tersebut. Maka seseorang tidak perlu berupaya khusus untuk bersikap positif dan menguatkan diri sendiri. Bukan penegasan diri yang kita perhatikan, tapi penerimaan diri. Benar, ada perbedaan yang jelas penegasan diri seperti aku bisa nih, ini mudah sekali, aku pasti bisa. Padahal itu semua berada di luar kemampuan kita. Nah, ini adalah pemikiran yang bisa memunculkan kompleks superioritas dan bahkan bisa diistilahkan sebagai cara hidup di mana seseorang berdusta kepada dirinya sendiri. Di sisi lain, dengan menerima diri sendiri, jika seseorang tidak bisa melakukan sesuatu, dia bisa langsung menerima dirinya yang tidak mampu apa adanya dan melangkah maju agar bisa melakukan apa yang bisa dilakukannya. Ini bukanlah cara berbohong pada diri sendiri, tapi kau berkata pada diri sendiri ketika mendapat skor 60, bilang seperti ini, kalau aku yang sesungguhnya memiliki skor 100%, nah ini adalah penegasan diri. Secara kontras, jika seseorang menerima diri apa adanya dengan skor 60% lalu membatin, bagaimana agar aku bisa mendekati 100% ya? Nah, itulah penerimaan diri. Jelas ya, perbedaan antara penegasan diri dan penerimaan diri. Penegasan diri berarti berpura-pura mendapat skor 100%, sedangkan penerimaan diri ya, dia belajar bagaimana cara mendapatkan nilai 100%. Nah, kita tidak bisa mengubah apa ya yang kita dilahirkan, tapi dengan kekuatan sendiri nih, kita bisa berupaya mengubah caranya memanfaatkan hal-hal tersebut. Jadi di sini kita hanya perlu berfokus pada apa yang bisa diubah ketimbang berfokus pada apa yang tidak bisa diubah. Nah, lalu apa yang bisa diubah dan tidak bisa diubah seseorang? Menerima apa yang tak tergantikan, menerima inilah aku seperti apa adanya, dan memiliki keberanian untuk mengubah apa yang bisa diubahnya. Itulah penerimaan diri. Seperti salah satu kalimat pada doa yang berbunyi, Tuhan, berilah aku kedamaian untuk dapat menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah, dan hikmat untuk selalu bisa mengenali perbedaannya. Itu benar. Kita tidak kekurangan kemampuan, kita hanya kurang keberanian. Ini semua bermuara pada keberanian. Ya, kita harus hidup lebih sungguh-sungguh hanya di sini pada saat ini. Fakta bahwa kau berpikir bisa melihat masa lalu atau memprediksi masa depan adalah bukti bahwa bukannya hidup sungguh-sungguh pada saat ini, tapi kau sedang hidup dalam cahaya senja yang temaram. Apa yang terjadi di masa lalu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu yang ada di sini dan saat ini. Dan apa yang mungkin terjadi di masa depan bukanlah hal yang perlu dipikirkan di sini pada saat ini. Kalau hidup sungguh-sungguh di sini pada masa kini, kau tak akan mempedulikan hal tersebut. Enggak. Kalau begitu, dengan segenap hati, tarikanlah momen-momen yang ada di sini pada saat ini. Dan hiduplah dengan sungguh-sungguh. Tolong, jangan melihat masa lalu, dan jangan melihat ke masa depan. Seseorang menjalani setiap momen yang penuh, yang utuh, yang penuh, bagaikan sebuah tarian. Tidak perlu bersaing dengan siapapun, dan tidak perlu memerlukan tujuan apapun. Selama engkau menarikannya, engkau akan sampai tempat. Di suatu tempat.